Halo, salam sejahtera dan selamat datang kepada Bapak Marihot dan teman-teman semuanya di presentasi kelompok B10. Kelompok kami mengambil sedotan kertas sebagai contoh objek kajian dari presentasi kali ini. Kelompok kami berisikan 4 orang. Yang pertama, saya Isaksia Yusman dengan NPM 6132001015. Yang kedua, saya Kenny Dilan Alexander Handoyo dengan NPM 61320010127. Yang ketiga, perkenalkan nama saya Christina Violeta Sofyan dengan NPM 61320010128. Saya Angga Febriansyah dengan NPM 61320011186. Dan selanjutnya, mengenai latar belakang, yang seperti tertera di PowerPoint ini, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Angga. Silakan Angga. Latar belakang. Pada masa kini, penggunaan sedotan merupakan hal yang biasa digunakan untuk minum. Hampir seluruh tempat menyediakan sedotan, dari kafe hingga warung di pinggir jalan. Pada umumnya, bahan sedotan yang sering digunakan adalah plastik. Namun sayangnya sangat tidak ramah lingkungan. Bahkan, sampah sedotan plastik menyumbang sebagian besar sampah plastik di Indonesia pada tahun 2020. Sedotan merupakan benda yang berbentuk silinder yang membantu manusia dalam proses minum, yang dilakukan dengan cara dihisap. Sedotan pertama kali dipopulerkan oleh Marvin Stone di Amerika Serikat pada tanggal 3 Januari 1888. Sedotan dibutuhkan masyarakat secara fungsional dan bisnis. Secara fungsional, sedotan dapat memudahkan proses minum, juga mudah didapatkan, dan tidak tergolong dalam benda yang berbahaya. Dari segi bisnis, sedotan mudah untuk diproduksi. Modal pembuatannya yang terjangkau, diperlukan untuk banyak orang, dan peluang bisnis yang menjanjikan. Selanjutnya, sebelum kita lanjut kepada pembahasan sedotan kertas, alangkah lebih baiknya kita membahas dulu mengenai sesepuhnya, kalau bisa kita sebut, yaitu sedotan plastik. Oke, jadi pada umumnya sejak dari waktu lampau, sedotan sudah dikenal dengan wujud yang berbahan dasar pada plastik. Hal ini menyebabkan sejumlah kontroversial pada akhir-akhir ini, dikarenakan berbahan dasar plastik yang dianggap kurang ramah lingkungan. Hal tersebut terjadi karena sedotan plastik menimbulkan sejumlah masalah pencemaran lingkungan. Seperti contohnya adalah sungai meluap, saluran air tersumbat, hingga ikan-ikan yang berisi limbah plastik yang menyebabkan banyak kematian pada ikan-ikan di laut sana. Dan selanjutnya, sehingga pada akhirnya ditemukan inovasi baru, yaitu munculnya sedotan dengan bahan dasar kertas yang dianggap lebih ramah lingkungan karena mudah untuk mengalami penguraian. Dan selanjutnya, mengenai sedotan kertas, penjelasan utamanya adalah kembali menegaskan yang telah dijelaskan oleh Angga, yaitu merupakan alat menghisap minuman yang terbuat dari kertas yang dipadatkan dan dibuat bentuk seperti silinder. Selanjutnya adalah mengapa dipilih kertas sebagai bahan dasarnya. Dikarenakan kertas adalah material yang termasuk ke dalam bahan yang mudah mengalami penguraian. Serta sebagai tambahan informasi, kertas merupakan material yang digolongkan ke dalam polimer alami. Mengapa demikian? Dikarenakan kertas mengambil bahan dasarnya dari kayu. Dan yang selanjutnya, mengenai alasan pemilihan material. Dengan banyaknya pro dan kontra, pemilihan bahan dasar material ini didasarkan kepada munculnya masalah-masalah yang ada. Seperti pada contohnya telah tertera 4 contoh ini. Yang pertama adalah penumpukan sampah. Yang kedua, sulit untuk dihancurkan dalam waktu dekat secara biologis. Yang tadi kembali kita jelaskan dan kita tegaskan bahwa plastik adalah bahan dasar yang sulit untuk mengalami penguraian secara alami. Selanjutnya, pada poin ketiga, dijelaskan produsen sedotan membutuhkan pemasukan baru. Ini merupakan sebuah inovasi dan yang lebih mengarah kepada bisnis. Dan yang terakhir, dorongan pemerintah melakukan go green. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Christina Violeta. Silakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari sedotan kertas. Berdasarkan sifatnya, sedotan kertas mempunyai bahan yang ramah terhadap lingkungan, seperti yang telah dikatakan oleh rekan saya Ishak tadi. Hal ini dikarenakan, 1. Sedotan kertas lebih mudah terurai, sehingga mendukung program Zero Waste. Sedotan kertas hanya membutuhkan waktu beberapa puluh menit hingga 1 jam untuk terurai ketika direndam oleh cairan. Yang kedua, lebih higienis.
Karena tidak dapat digunakan berulang kali, maka kehigienisannya akan lebih terjamin. Yang ketiga, memiliki ketahanan terhadap air. Walaupun sifatnya mudah terurai, namun sedotan kertas mampu bertahan pada minuman yang bersuhu tinggi hingga 30-45 menit. Yang keempat adalah lebih menarik, karena permukaan sedotannya memiliki banyak varian dan dapat diatur sesuai keinginan kita masing-masing. Nah, berdasarkan keempat sifat yang tadi, maka hal ini mendukung sedotan kertas untuk menggantikan sedotan plastik sehingga dapat menjadi segmen baru dalam dunia bisnis. Lalu, selanjutnya, bagaimana proses memproduksi atau membuat sedotan kertas? Sedotan kertas dibuat menggunakan beberapa mesin yang kita sebut sebagai paper straw making machine. Yang pertama, terdapat mesin paper feeder yang berfungsi mengeluarkan kertas dari gulungan atau dengan kata lain merupakan tempat untuk mendistribusikan kertas atau menarik kertas ke mesin selanjutnya. Yang kedua, terdapat mesin glue system, di mana terjadi proses perekatan kertas. Dan lem yang digunakan tentunya adalah lem khusus dan bersifat edible atau ramah terhadap makanan atau minuman. Yang ketiga adalah winding unit, yaitu pembentukan sedotan sesuai diameter yang dibutuhkan. Biasanya, diameter sedotan berada pada kisaran 5-12 mm. Yang keempat, setelah dilakukan pembentukan sedotan, maka akan dipotong dengan mesin cutting unit. Dengan ukuran yang sama antar sedotan, dan panjang sedotan pun bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, setelah dipotong, maka sedotan akan dikumpulkan dan dikemas oleh packaging mesin. Dan berikut merupakan gambar dari proses produksi sedotan kertas, di mana terdapat paper feeder, terus glue system, kemudian winding unit, and cutting unit, dan setelah itu adalah packaging mesin dan terkumpullah paper straw. Selanjutnya, walaupun sedotan kertas memiliki keunggulan, namun ternyata masih terdapat kekurangan, yaitu pertama, mudah hancur jika terkena air. Sedotan ini memang bisa tahan terhadap air, tetapi dalam jangka waktu yang lama, pada pemakaiannya, maka sedotan akan hancur karena sifatnya mudah terurai oleh air. Lalu yang kedua, boros dalam pemakaian. Ketidaktahanan pada jangka waktu yang lama bisa mengakibatkan pemborosan dalam pemakaian sedotan kertas jika pengguna ingin melakukan proses minum lebih dari 30-45 menit. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kenny. Untuk mengatasi kekurangan telah disebutkan oleh Christina Violeta, kami telah menyimpulkan dua solusi. Yang pertama, jika ingin menyantap minuman dalam jangka waktu yang cukup lama, kami menyarankan untuk menggunakan sedotan berbahan dasar stainless steel. Yang kedua, jika tetap ingin menggunakan sedotan kertas, maka dianjurkan untuk menambahkan kandungan kertas menjadi beberapa lapisan sehingga memiliki struktur yang lebih kokoh. Untuk kesimpulannya, permasalahan sampah plastik yang muncul dapat diatasi dengan penggunaan sedotan berbahan dasar kertas. Sedotan berbahan dasar kertas memiliki nilai tambah, yaitu desainnya yang dapat kita buat sendiri dan coraknya yang beragam, dan tentunya lebih menggugah selera dari pengguna sedotan ini. Namun, sedotan ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak tahan terhadap kondisi permukaan air yang dingin lebih dari 30-45 menit. Namun, sedotan ini lebih ramah lingkungan, karena lebih mudah untuk diuraikan dan harga sedotannya ini pun relatif lebih murah. Juga, di masa pandemi ini, kita tidak perlu khawatir terhadap kehigienisannya, karena sedotan ini hanya dapat dipakai satu kali, tidak dapat dipakai dua kali. Lalu untuk sarannya, pelestarian lingkungan dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat limbah plastik. Karena limbah plastik merupakan limbah yang paling berbahaya. Menurut data yang telah kami cari, di Indonesia ditemukan sebanyak 275 ton limbah plastik pada tahun 2020. Oleh karena itu, muncullah inovasi sedotan berbahan dasar kertas untuk mengatasi dampak dari limbah plastik ini. Dikarenakan kertas mudah terurai dan tidak memiliki zat berbahaya di dalamnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan.